Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hista Rodia, mahasiswa UT dari UPBJ Semarang, Prodi PG PAUD semester 2 dengan NIM 86.4924. Pada video ini, saya akan menstimulasikan RPPH anak usia dini dengan gangguan bicara yang sudah saya rancang pada tugas 1 sebelumnya. Sebelum dimulai, saya akan menjelaskan sedikit apa itu anak dengan gangguan bicara. Coba deh bayangkan kemampuan apa aja yang ikut berperan jika kita sedang berbicara. Ketika berbicara, maka kita akan memilih kata-kata yang tepat sesuai dengan konsep yang akan dikemukakan. Kemudian, kita harus mengkombinasikannya ke dalam susunan kata dan diolah menjadi kalimat sesuai dengan tata bahasa yang kita miliki. Langkah selanjutnya adalah mengungkapkan kalimat tersebut dalam bentuk ujaran dengan tepat sehingga dapat dimengerti oleh orang yang sedang diajak berbicara. Kemudian, kita harus mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku dalam percakapan sehari-hari. Misalnya, kalau kita tidak dapat menunggu giliran atau bergantian dalam bicara atau tidak memberikan tanggapan sesuai dengan apa yang baru diucapkan oleh lawan bicara, tidak menggunakan nada suara yang tepat, maka tidak peduli seberapa jelas pengucapan dan tepatnya penggunaan tata bahasa kita, kemungkinan besar yang terjadi adalah lawan bicara tidak akan mendengarkan kita. Dapat dibayangkan betapa rumit sebenarnya kemampuan yang harus kita miliki untuk dapat membangun sebuah percakapan. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua orang beruntung memiliki perkembangan bahasa yang normal sesuai dengan tugas perkembangannya. Beberapa anak mengalami gangguan dalam perkembangan bahasanya sehingga harus menggunakan bahasa tubuh dalam berkomunikasi. Anak-anak yang mengalami gangguan dalam berkomunikasi ditandai dengan kesulitan dalam memproduksi suara saat bicara, menggunakan bahasa ujaran, atau memahami pembicaraan orang. Anak-anak yang mengalami gangguan komunikasi dahulu dikenal dengan gangguan perkembangan bicara dan bahasa, memiliki kesulitan dalam menghasilkan tuturan suara, menggunakan bahasa ujaran untuk berkomunikasi. Pada kegiatan inti ini, saya mengajak anak untuk bercerita tentang teman baik yang ia miliki di sekolah. Lalu saya menanyakan ekspresi apa yang mereka lakukan ketika bertemu teman. Kemudian, saya meminta anak untuk menyebutkan dan mengaplikasikannya di depan kaca sesuai gambar ekspresi yang mereka ambil. Dalam buku Diagnosis and Statistical Manual 4TR atau lebih dikenal sebagai DSM-4TR, diagnosa gangguan komunikasi mencakup beberapa subkategori, yaitu gangguan bahasa ekspresif, gangguan fonologis, gangguan campuran antara bahasa ekspresif dan reseptif, dan gagap. Gangguan bahasa ekspresif atau ungkapan yaitu suatu gangguan yang terjadi saat seseorang menjalin komunikasi yang ditandai dengan ketidakmampuan dalam mengungkapkan perasaan atau ide-idenya meskipun pemahaman bicaranya normal atau tidak mengalami gangguan.
Seorang anak dikatakan mengalami gangguan dalam bahasa ekspresif bila terdapat jarak atau diskrepansi antara apa yang dimengerti oleh anak atau bahasa reseptif dengan apa yang ingin mereka katakan atau bahasa ekspresif. Gangguan bahasa ekspresif harus dibedakan dengan gangguan lain yang saling berdekatan, yaitu gangguan bahasa reseptif. Seseorang dikatakan memiliki gangguan berbahasa yang sifatnya reseptif bila ia mengalami kesulitan dalam memahami beberapa aspek dari bicara. Meskipun pendengaran mereka normal, namun anak yang memiliki gangguan ini tidak dapat memahami suara-suara, kata-kata, atau kalimat-kalimat tertentu. Ciri penting pada anak yang mengalami gangguan bahasa adalah adanya kesulitan dalam mempelajari dan menggunakan bahasa yang disebabkan masalah dalam kosakata, tata bahasa, dan penggunaan kalimat yang benar. Masalah bisa berkaitan dengan bahasa ekspresif atau ujaran maupun reseptif atau pemahaman. Sementara gangguan bicara atau speech sound disorder atau yang biasa dikenal dengan gangguan fonologis adalah gangguan yang terjadi karena kesulitan dalam pengucapan dan artikulasi. Sedangkan gagap ditandai dengan adanya interupsi pada kelancaran dan irama bicara seringkali menyebabkan pengulangan seluruh kata atau huruf. Kemampuan menguasai perkembangan bahasa yang berlangsung secara normal sangatlah dianjurkan sebelum mempelajari gangguan bicara. Penelitian yang berkaitan dengan gangguan komunikasi menemukan bahwa faktor genetik, fungsi otak, dan lingkungan yang berisiko merupakan faktor-faktor yang menyumbang pada masalah gangguan komunikasi. Gangguan bahasa ekspresif dan gangguan komunikasi lain yang sejenis untungnya adalah merupakan gangguan yang dapat dikoreksi oleh anak secara mandiri bersamaan dengan berjalannya waktu pada usia sekitar 6 tahun tanpa memerlukan intervensi atau penanganan khusus. Meskipun demikian, orang tua dianjurkan untuk mencari pertolongan dalam rangka memahami keterlambatan bicara anak dan untuk memastikan bahwa mereka telah melakukan semua yang mungkin dapat dilakukan dalam menstimulasi perkembangan bahasa anak.